Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non reguler semester 3. Di sini saya akan menyampaikan kembali atau mereview kembali materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-7 yang disampaikan oleh Ibu dosen Profesor Dr. Haji Heni Nuraini dan Bapak Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SAMH. Pertemuan ke-7 kali ini menyampaikan tentang bab 3 tentang perbarangan atau pergabungan tindak pidana atau summon loop atau konkursus bagian kedua. Pengaturan perbarangan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Perbarangan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP, dan yang kedua perbuatan berlanjut atau forgivity atau handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarangan perbuatan konkursus atau realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgivity handling adalah bentuk konkursus tidak murni. Sistem pemidanaan. Pertama, perbarangan atau peraturan konkursus idealis pasal 63 KUHP adalah menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogenius. Dan yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgivity handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pada pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Dalam pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, adanya niat. Adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Dan yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Dan yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus secara sejenis atau homogenius. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau forgivity handling, contohnya adalah misalnya Gugun, seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran uang 10.000 yang berjumlah Rp sejuta atau segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya satu kali, dan lanjut yang kedua kalinya 2 kali, dan yang ketiganya baru mencuri ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Yang ketiga, perbarangan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat, contohnya Gugun melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun tambah 1/3 kali 9 atau 12 sama dengan 12 tahun.
Gugun melakukan dua jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun. 9 tahun tambah 1/3 kali 9 atau sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan, atau juga contohnya seperti Boni melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidananya 5 tahun melanggar pasal 362 KUHP, dan Boni juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancamannya hukuman pidananya adalah 12 tahun. Serta Joni membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukum pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini Joni dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun tambah 1/3 kali 15 tahun atau 20 tahun. Jadi Boni dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sekian dari review pertemuan ke-7 hukum pidana lanjutan saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.